Udah lama nih kita nggak ngobrolin soal istilah-istilah bisnis yang biasa kita share nih Jess, ke teman-teman. Kira-kira ada istilah apa yang bisa kita share lagi nih ke teman-teman yang ya buat belajar bareng lah. Ya, ini mah istilah yang kayaknya sih apa ya? Bukan istilah yang resmi ini mah nih. Oh gitu. Istilah yang mungkin dipakai untuk ngobrol aja sehari-hari gitu. Bukan bahasa Bukan apa yang namanya? ada di kamus gitu. Bukan bahasa yang biasa di seminar-seminar mungkin gitu. Ya bener, atau translatean bahasa Inggris biasanya kan gitu istilah itu. Nah jadi ada istilah dalam bisnis namanya cuci lemak. Cuci lemak. Cuci lemak. Apa nih? Kayak istilah ini ya, apa Ivan Gunawan tuh sedot lemak. Ya. Dia kan suka sedot lemak tuh dulu. Ini cuci lemak. Apa nih? Cuci lemak nih katanya. Jadi mungkin diambil dari nggak tahu dari istilah nge-gym mungkinnya atau mungkin dari nyuci atau memotong daging mungkin ya. Jadi cuci lemak itu di dalam bisnis adalah menghilangkan bagian dalam bisnis yang tidak menguntungkan. Oke. Nah, contohnya katanya sekarang itu mixu. Mixu, oke, kenapa tuh dengan Ya. mixu? Jadi contoh cuci lemak nih. Nah, kabar terbaru adalah mixu menutup 400 gerai 400. ya di Indonesia. Terus gak cuma di Indonesia, dia menutup gerai juga banyak ratusan di Vietnam katanya. Oh, bahkan di Vietnam juga sama ya? Vietnam ditutup juga. Nah, katanya bukan karena mereka bangkrut, bukan. Terus? Tapi memang strateginya seperti itu. Dia buka cabang sebanyak mungkin. Nanti ketahuan mana yang menghasilkan tokonya. Nah, yang tidak menghasilkan disebutnya lemak. Dipotongin lah. Gitu. Dihapuslah toko-toko yang tidak menguntungkannya sama mixu. Di-cut gitu. Iya. Tapi rugi yang join dong itu. Nah, sistemnya nih gimana nih? Apakah dia franchise atau buka sendiri gitu? Iya. Kalau nggak salah Mixu franchise kan? Nah, kalau misalnya franchise memang rugi sih itunya. Si yang orang buka Yang franchise. joinnya kan? Iya. Ibaratnya mah dia tidak ada kan dulu itu Mixu itu sampai pertama kali buka itu sampai 800 sampai 1000 ya kalau nggak salah. Ya, hampir 1000 kayaknya. 1000 outlet gitu kan. Ya. Yang jadi kita itu apa namanya yang jadi bikin kita heran itu dalam jarak kurang dari 1 kilo tuh ada lagi Mixu gitu. Iya itu ya. Kurang dalam 1 kilo tuh kok ini outletnya deket banget gitu. Ya. Hanya cuman 500 meter atau 700 meter itu udah ada lagi Mixu gitu. Ya. Dalam radius itu gitu ya. Ya. Ini Mixu gimana sih? Dalam pertanyaan kita kan dulu bikin SOP-nya gimana sih? Oh ternyata dia pokoknya yang mau join aja terserah mau dekat atau jauh kayak gitu ya. Nanti juga ada strategi cuci lemak mungkin gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Bukan mungkin sih tapi praduganya gitu. Praduga nih dari netizen yang mencoba menganalisa gitu ya. Praduganya memang dia buka sebanyak-banyaknya biar tahu ini database lokasi yang terbaik di mana gitu. Nah yang tidak profitnya dia tutupin gitu. Nah selain itu Mixu kan jadi punya database nih daerah mana aja yang cocok buat Mixu. Nah dia bisa menggunakan data itu untuk membuka bisnis lain. Oke. Yang mungkin kriteria konsumennya mirip dengan Mixu. Itu. Jadi sebenarnya pembukaan gerai yang banyak ini merupakan bagian dari research gitu. Bagian dari research Tapi gitu. cerdas sih. Tapi sekaligus agak kejam Jis. Kalau dia memang sudah buat merencanakan ini gitu. Ya, di komenan juga ya, kan ada
saya tuh dapat konten ini tuh dari X, dari Twitter gitu ya. Nah terus ada yang komen lah, memang orang Cina kalau bisnis memang kejam katanya gitu. Diakui katanya gitu. Oh gitu. Iya, ini bagian dari strategi tadi, riset dulu. Nah kemungkinan si Mixu itu akan buka entah bisnis apa dengan database ini gitu. Ya di awalnya dia emang udah tahu ini tuh bakal banyak yang tutup, ibaratnya ya bangkrut lah gitu kan. Untuk orang yang joinnya gitu kan. Ya. Tapi itu jadi data buat dia gitu kan. Data buat dia bener. Gokil juga sih. Ya, Ngeri cerdas. Ngeri ya. Cerdas tapi yang ngerugiin orang gitu kejam banget. Dengan cara dengan menumbalkan orang lain gitu. Ya. Pokoknya Mix ini memang pembukaannya kan sangat drastis, bahkan di kampung saya di Majalengka gitu ya. Biasanya tertinggal tuh dia. Ya tempat terpencil lah gitu ya. Terpencil bener, kalau misalkan ada sesuatu yang lagi ngetren, itu kan Jakarta dulu, baru ke kota-kota pinggiran Jakarta, baru nanti ke daerah-daerah yang terkenal dulu. Ini Majalengka tiba-tiba ada Mixu gitu, lagi rame-rame. Saya coba ke Majalengka, ternyata di sini buka juga kata saya. Hebat juga nih kata saya gitu. Iya. Oh ternyata itu bagian dari research atau mencari data, ya masuk akal akhirnya gitu. Ya dan gokilnya dia nggak pakai modal sendiri gitu kan. Menutupi kerugiannya dengan itu tadi franchise. Gitu. Iya. Tapi itu kan kita kan ngambil sampelnya Mixu lah ya. Ya. Itu kita ngambil sampelnya Mixu yang sistemnya itu franchise kayak gitu ya. Ya. Nah kalau si cuci lemak ini kita gunakan ke bisnis yang tidak tidak franchise, kita modal sendiri lah gitu. Bisa juga ternyata. Bisa juga kan? Bisa. Contoh misalkan teman-teman UMKM nih, bikin roti misalkan. Titip jual lah tuh di warung-warung kan. Ya udah titip jual sebanyak-banyaknya, jangan dipilih-pilih. Dalam artian jangan, saya kan udah milih yang ini jarak 1 kilo nggak usah lah. Nah, iya. jebakan itu. Ya masukin aja udah. Ya tadi karena berpikirnya udah gini, kayak kita udah berpikir ngeriset dalam otak kita sendiri, kayaknya di sini laku deh gitu ya. kan. Padahal belum tentu. Karena kita risetnya cuman dugaan-dugaan doang gitu kan, menduga di sini kayaknya laku, di sini kayaknya laku. Belum by praktek langsung gitu. By apa ya? Benar. Iya by langsung gitu ya. Ya. Kalau langsung gitu kita udah nyimpen rotinya di situ, itu real itu. Sesuai dengan di lapangannya laku atau enggak daerah situ gitu ya. Benar. Jadi siapa tahu toko yang ini ternyata lebih rame karena brandingannya lebih bagus misalkan. Atau misalkan ternyata wilayah yang ini lebih banyak pemukimannya di belakang tokonya gitu. Kita kan nggak tahu, kadang kecolongan gitu. Makanya titip aja sebanyak-banyaknya, nanti kalau udah ketahuan nih mana yang di sini merugi, ya udah cut tinggal. Jadi kita punya yang bagus-bagusnya aja nih, gitu kan. Kedepannya jadinya lebih efisien gitu. Iya benar. Ibaratnya yang tadi ngeluarin modal di awal kayak gitu ya. Ya benar, ngeluarin modal di awal. Atau misalkan teman-teman buka gerobakan misalkan fried chicken. Ya udah buka aja sebanyak-banyaknya di mana random gitu. Nanti ternyata di sini gagal, ya udah cut, cari yang best seller nih gitu. Ya benar. Nah itu cuci lemak tuh ya. Cuci lemak benar. Jadi dengan cara menyingkirkan yang tidak yang tidak berguna lah dalam bisnis kita gitu. Ya. Nah tapi si cuci lemak ini juga tidak semerta-merta dengan menghilangkan yang jelek, itu menghilangkan cabang yang tidak berguna, terus bisnis kita jadi sukses enggak gitu juga gitu. Tetap kalau untuk menunjang biar lebih laku lagi, teman-teman wajib namanya branding. Benar. Ya, branding yaitu desain logonya seperti apa, packagingnya seperti apa, terus di sosial medianya juga ada rame gitu ya. Lalu
daftar merek jangan lupa. Nah, apalagi teman-teman kalau misalkan mau jualan online juga biar jadi Shopee Mall gitu ya, biar jadi TikTok Shop dan lain-lain. Itu bisa gitu. Jadi nggak cuma cuci lemak tapi juga ditunjang dengan branding dan daftar merek. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek dan bikin brandingan desainnya bisa ke Kebun Desain. Iya. Caranya langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu bener ya teman-teman ya, wajib pakai brandingan yang oke, nggak cuma cuci-cuci doang kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.